Al-Quran bersama dengan Ustadz Rizal Al-Hasani yang akan membina dan mengajari kami dengan tema Al-Baqarah ayat 22. Baik, dengan ini saya akan membuka acara dengan membaca innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja saya akan menyapa Pak Joko untuk membuka tema pada siang hari ini. Silakan Pak Joko. Baik, terima kasih Bang Tama untuk keterkaitan dengan latihan menerjemahkan Al-Quran. Kali ini adalah ayat 22, yaitu surat Al-Baqarah. Untuk itu perlu kita mengetahui tips daripada latihan, yang mana tips latihan ini sudah disusun oleh guru kita, yaitu Rizal Al-Hasani, dan berikut ini adalah tips-tipsnya. Yang pertama, tulis ayat yang akan diterjemahkan di dalam buku khusus. Yang kedua, penggal ayat-ayat tersebut sesuai dengan komponen yang ada. Yang ketiga, bila terdapat kata kerja, maka uraikan 4 poin, yaitu bentuk, pelaku, akar kata, dan polanya. Kemudian yang keempat, bila terdapat kata benda, maka uraikan sebagai berikut: akar kata, dan bila berawalanmu, uraikan polanya. Yang kelima, bila terdapat huruf bermakna, kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung, jadikanlah kata-kata tersebut menjadi hafalan kita. Yang keenam, uraikan arti kata per kata. Dan yang terakhir, susunlah arti kata-kata tersebut dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Inilah tips latihan gramatikal Al-Quran dari Al-Hasani. Selamat berlatih. Untuk selanjutnya, kami persilakan Ustadz untuk melatih kita. Oke, makasih Pak Joko. Cuman sebelum saya mulai untuk menulis atau untuk menguraikan ayat ini, Pak Joko, pertama tadi kan Pak Joko sebut itu kan tulislah. Ya. Yeah. Nah, tulislah itu sebenarnya dalam itu adalah perjalanan saya memahami Al-Quran. Pada saat kita menulis, banyak hal-hal yang kita dapatkan. Tadinya kita teori mana yang kata kerja lampau, mana yang kata kerja sekarang akan datang. Pada saat kita menulis, loh ini loh yang kata kerja lampau itu ya. Oh ini loh yang akar katanya ini. Ini yang dimaksud dengan pola. Kadang terasa di situ. Nah, tanpa menulis, kita kalau kita baca aja kadang-kadang nggak masuk. Itu juga yang membedakan metode kita dengan metode lain, ya. Kalau metode lain mungkin mereka berikan supaya pesertanya nyaman, ya, tenang, diberikanlah teks yang sudah ada tulisan Al-Qurannya, kemudian tinggal dipilah-pilah. Nah, kalau kita memang betul-betul menulis sendiri, nah, saya merasakan betul menulis sendiri itu banyak manfaatnya. Dari awal pertama saya menulis, mungkin saya menulis memaksakan diri saya menulis. Awal pertama mungkin tulisan saya itu keriting, Pak. Kalau Bapak saya mungkin saya nggak saya apa, karena kehilangan momen saya pesan pertama saya. Nah, pada peserta saya yang kalau menulis dia tuh nggak bisa, katanya, Ibu, Bapak, tolong Ibu tulis paksa aja surah Al-Fatihah, kemudian tolong di laminating. Ibu laminating, nanti Ibu akan lihat setelah 40 hari ke depan, latihan terus nulis, coba bayangkan, bandingkan. Nah, ternyata banyak kemajuannya. Nah, mungkin Pak Joko salah satu peserta ya, coba masalah tulis-menulis dulu ya. Apa yang Bapak rasakan pada saat Bapak tidak menulis sebelum itu dan sekarang menulis? Apa yang Bapak rasakan? Baik Ustadz, terima kasih. Benar sekali kata Ustadz bahwa banyak di antara kita hanya pandai membaca tetapi menulisnya masih banyak kesulitan. Namun dari metode Al-Hasani ini yang Ustadz ajarkan ini, kita yang pertama-tama adalah kita diminta untuk menulis, menyalin dari ayat suci Al-Quran yang sudah ada, kita salin ke dalam buku. Disitulah tangan kita ini dilatih untuk menulis ayat suci Al-Quran, di mana tangan kita ini akan menjadi saksi bahwa tangan kita menulis ayat suci Al-Quran, dan nanti
tentunya akan menjadi bukti bahwa di hari akhir nanti tangan kita pun akan bicara, akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh jari jemari kita itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Ustadz, bahwa menulis itu seperti saya tahu karena saya adalah guru bahasa, salah satu keterampilan berbahasa, ya, salah satu keterampilan berbahasa yang nilainya sangat tinggi. Untuk itu memang sangat dibutuhkan menulis itu untuk bisa memahami atau mengetahui tulisan, baik itu tulisan Latin, tulisan bahasa Inggris, ataupun apalagi tulisan Al-Quran. Saya kira itu Ustadz. Iya. Sebagai saya pernah juga ngambil TOEFL dulu Pak. Ada reading, ada listening ya. Iya. Listening, speaking. Listening, speaking. Itu membaca ya. Reading jadi, dan writing. Writing ya. Jadi saya mungkin di sini memang Al-Quran itu, kalau pengalaman saya ya, pada saat menulis memang banyak manfaatnya. Jadi saya mendeploy metode yang saya temukan, artinya perjalanan hidup yang saya temukan kepada teman-teman peserta lisani. Tulislah. Mungkin salah satu perbedaan kita dengan yang lain menulis ini. Maka bagi kita banyaklah program kita yang menulis. KKR tulis, PR tulis, ini tulis, sampai ada peserta juga, kok nulis banyak amat ya. Fotokopi itu, buku itu sampai 100 halaman untuk latihan itu. Nah, tujuannya supaya memahami. Oke, saya lanjut Pak. Pak Joko tolong dibacakan ayat yang kita bacakan, surat Al-Baqarah ayat 22 ya, 22 sekarang. Alladzi ja'ala lakumul arda. Tolong disebutkan, saya tulis apa ya? Alladzi ja'ala lakumul arda. Firasan. Ada firasan. Wassama'a. Bina'a. Binaan. Terus? Wa anzala. Minas sama'i. Bisa ya, minas sama'i. Ya. Minas sama'i. Terus? Ma'an. Fa'akhraja. Bihi. Minas samarati. Rizqan lakum. Ya, rizqan lakum. Oke. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Oke. Ayat kedua. Kita orang ya, kita cek lagi. Allazi, coba cek. Allazi ja'ala lakumul arda. Fanzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat. Ini ya, rizqal lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Oke, selesai, cukup ya. Coba cek lagi Pak. Cukup.
Alladzi ja'ala lakumul arda firasau was sama. Kalau misalnya tanda apa ini ya? Tanda tasdid ya. Itu bukan tasdid pola, tasdid bacaan idghamnya. Jadi dalam masalah arti, tapi masalah baca ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasau was sama bina'an fa akhraj wa jala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minat tamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Oke. Sekarang kita pilih-pilih. Allazi satu ya. Sudah. Oke. Ya. Ja'ala satu. La satu La. ya. Kum. Al-arda satu. Firasau satu. Wa satu. As-sama satu. Binaan satu. Wa satu, anjala satu, minas satu, as-sama'i satu, ma'an satu, fa satu. Nah, akhraja bi minat berarti rizqan satu, la kum fa satu, la satu, taj'alu lahi andadan wa antum itu pemenggalan pertama. Pada saat pemenggalannya ada resepnya apa? Kita memahami kata per kata itu, apakah dia kata benda, apakah dia kata kerja, apakah dia huruf. Itu dengan demikian kita bisa milah-milahnya. Kalau tahu ya. Jadi kalau pertama ditulis untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap Quran dan juga sekaligus ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Dengan menulis kita insya Allah ilmu itu kita nggak lupa ya. Nggak lupa kita. Saya tahu Pak Joko sekarang ini KKL Pak Joko, tapi disebut didengar aja. Habis itu lupa kita. Dengan menulis insya Allah tahu. Kemudian pemenggalan ini kalau materi kita sudah sampai semuanya kita dengan gampang memilah-milah. Kita tahu kita kata kerja ini kata benda. Nah, sekarang kita berikan judul. Alladzi kata penghubung ya, ini kata penghubung. Ja'ala kata kerja lampau. Kata kerja lampau. La huruf. Ya. Kum kata ganti. Nah, kata ganti ini bagian dari kata benda. Al-arda kata benda. Kenapa al-arda kata benda? Ada alif lamnya ya. Ada alif lamnya. Ya, alif lam. Kata benda. Kenapa? Kata benda. Ya, tanwin. Ya. Wa huruf. As-sama benda. Kenapa kata benda? Kata benda. Ya. Binaan apa ini? Kata binaan benda. Kata benda. Ada tanwin. Tanwin. Oke. Awa huruf. Anjala kata kerja lampau. Kerja lampau. Minas huruf. As-sama kata benda. Ma'an kata benda. Fa huruf. Akhraja kata kerja lampau. Bi huruf. I kata ganti. Mina huruf. As-samarati kata benda. Kenapa? Ada alif lam dan belakang min. Alif lam, ya. Kata benda. Kenapa ada benda? Ada tanwin. Oke. La huruf. Kata ganti. Kata ganti. Fa huruf. La huruf. Taj'alu kata SAD. Li huruf Allah, tetap Allah ya. Tetap Allah. Allah. Andadan kata benda. Kenapa? Ada tanwin. Ya. Wa huruf. Antum kata ganti. Tak lamunan kata kakak. Kata kerja sekarang dan akan datang. Oh, sudah. Lengkap kan sudah semuanya? Gampang kan? Nggak ada masalah. Nah, tinggal terjemahkan aja. Tadi kalau ketemu huruf, kata ganti, kata tunjuk, kata penghubung, ya hafal aja. Kemudian kata kerja, uraikan 4 poin. Nah, kita fokus kata kerja. Alladzi, yang ya. Yang ya. Dia yang itu maksud dia. Di sini kembali pada sebelumnya Allah. Yang. Ja'ala, kata kerja lampau. Pelakunya siapa di sini? Huwa. Siapa huwanya? Allah. Nah, kemudian kata-katanya apa? Ja'ala. Polanya apa? Pola fa'ala. Pola standar. Belum ada tambahan dulu. Maka artinya yang dia telah menjadikan. Dia telah menjadikan. Nanti kita
Baru nanti kita uraikan, kita sesuai dengan gramatika bahasa Indonesia. Yang dia telah menjadikan la bagi kum kalian. Al-ardu apa? Bumi. Al-ardu bumi ya. Nah. Firasan. Firasannya apa ini? Nah, coba kita lihat akar kata farasha. Coba akar kata farasha. Farasha artinya apa ini? Coba kita buka dulu. Farasha, kita buka kamus. Kita buka kamus ya. Sampai kamus dulu. Ada di halaman. Coba Farasha ya. Farasha itu ada di halaman. Farasha di halaman 336. 336. Oh, 336. Sorry. 336. Sorry. Makan beda artinya. Sebentar. Oh, saya lihat. Ini agak kena flu deh problem. Sorry. Farasha itu halaman 312. Farasha menghamparkan sesuatu di tanah. Farasha menerangkan perkara. Farasha menghamparkan, permadani. Farasan memasang ubin pada rumah. Afrasa banyak permadani tempat itu. Jadi farsun permadani, firasan permadani tikar. Jadi menghamparkan ya, firasan hamparan. Coba bendanya firasan hamparan ya. Hamparan. Bumi sebagai hamparan. Hamparan itu bukan berarti datar ya Pak ya. Hamparan itu kita bentang suatu barang, ya barang itu akan membentuk sebuah bentuk sesuai dengan barang itu sendiri, tempat dia menghamparkan, jadi dihamparkan. Dan asamai, langit ya. Langit, binaan. Coba bana'a. Kita buka kamus. Bana'a itu artinya bana'a. Kita buka dulu kamus ya. Bana'a itu artinya bana'a. Bana'a itu bana'a. Bana'a. Sebentar ya, bana sebentar, bana ya kita bana ibnu dan bina'ah bangunan ya di halaman 73. Bina'ah ya, bangunan akar katanya banaya ya. Di halaman 73 Pak Joko? Ya, Ter. Rumah bangunan. Nah, di sini tukang bangunan ada juga, jadi sebagai bangunan. Nah, karena bangunan katanya tinggi, maka diartikan sebagai atap bangunan. Jadi, kalau tinggi, paling tinggi bangunan itu apa, Pak? Atap, betul. Bangunan kan asamanya artinya langit tinggi. Nah, tinggi bagian sebagai bangunan. Jadi, seolah Allah mengatakan bumi ini bangunan itu, langit itu atapnya loh, tinggi ya. Jadi sebagai atap diterjemahkan ya. Atap. Dia bangunan yang tinggi, ini tinggi, ini bangunan. Bangunan tinggi ya atap. Dan wadan. Nah, anjala kata kerja lampau, pelakunya wa, ya akar katanya apa? Nazala. Polanya apa? Polanya af'ala. Af'ala. Pola itu artinya apa? Bahwa ini pasti kata kerja. Berpola dia, artinya ini memang kata kerja. Kalau tidak sesuai dengan pola kata kerja, dia bukan kata kerja. Misalnya nanti anjila, bukan polanya itu, karena polanya ada af'ala. Nah, ada pola af'ila. Atau inzula, ada ya. Jadi memastikan, jadi pola ini memastikan dia kata kerja. Nah, dia telah menurunkan. Dia telah menurunkan ya. Menurunkan mina huruf apalagi dari langit.
Dari langit ya. Dari Ya. langit. Sama langit. Ma'an air ya. Ma'an air. Ma'an, ma'un. Ya. Ma'an air. Fa maka akhraja kata kerja lampau sama dengan anjala ya. Akhraja anjala sama. Kata kerja lampau pelakunya siapa? Huwa. Akar katanya apa itu? Kharaja. Polanya apa? Polanya af'ala. Kalau kharaja keluar, kalau akhraja mengeluarkan, maka dia telah mengeluarkan. Bi dengan ina peminas dari sebagian. Ini dia sebagian ya. Samarat ini artinya tumbuh buah-buahan. Buah-buahan. Rizkan sebagai rezeki. Rizkan. Razaka itu rezeki. Razaka memberikan rezeki. Jadi rizkan itu rezeki. Sebagai rezeki. Benda. Bagimu. Kalian ya, bagi kalian. Maka nah, ini kan taj'alu ya. Mesti kan taj'aluna. Kenananya nggak ada, diganti alif, maka lani berarti jangan. Kalau lengkap taj'aluna, fala taj'aluna, maka tidaklah kalian menjadikan. Tapi karena taj'aluna lengkap, jadi taj'alu saja, maka lani berarti jangan. Fala taj'alu. Kalau fala taj'aluna, maka artinya dan tidaklah kalian menjadikan. Tapi karena fala taj'alu ilangna ganti alif, maka sini berarti jangan. La jangan. Maka jangan kalian taj'aluna bentuknya kakek salib, pelakunya siapa? Antum. Akar katanya apa? Ja'ala. Polanya apa? Fa'ala. Maka janganlah kalian menjadikan ya. Kalian menjadikan. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah andada. Nah, akar katanya ini nadda. Dari nadda. Nadda itu menyanyi. Itu arti dari nadda ya. Nadda. Menyanyi, menandingi ya, Tat ya. Menandingi, menyanyi. Coba kita buka dulu. Nadda itu kita buka di halaman. Kita dulu ya. Nadda itu artinya bisa nada sebentar, nada nafla nada itu memaklumkan, menyebarkan. Nah, anda dan bandingan tara serupa. Coba halaman Bapak 5 ya. Anda dan itu artinya apa? Bandingan tara serupa. Jadi janganlah kamu menjadikan serupa atau tandingan. Jadi janganlah kamu menjadikan bagi Allah tandingan. Jadi kan jadikan Allah, Allah sama dengan ini. Nggak boleh itu. Menandingkan Allah dengan yang lain selain daripada Allah, jangan. Dan antum kalian ta'lamun kesade. Pelakunya siapa ini? Antum. Akar katanya alima. Polanya fa'ala. Artinya kalian mengetahui. Jadi kita ulang ya. Allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang dia telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan dia telah menurunkan dari langit air hujan ya, dan maka dia mengeluarkan dengan air hujan tersebut buah-buahan sebagai rezekimu. Ya, kita makan beras itu buah-buahan, Pak. Kita makan jagung, makan duren, Bapak makan pokap, makan rambutan, banyak ya.
lakum, rizqan lakum, rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan. Jadi begitu Allah katakan di sini sebagai rewardnya, ini tuntutan Allah. Nah, ini diberikan dulu. Jadi Allah nyuruh kita tuh nggak cuma-cuma, oh kerja kamu enggak, dilihatkan dulu. Inilah bumi diberikan, inilah buah-buahan, inilah makanan, oh ini rezeki kamu, baru pala terjadu, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah saingan. Hanya itu permintaan Allah. Jangan, kan ringan gitu ya, nggak banyak permintaan Allah. Jangan menjadikan tandingan selain pada Allah. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Nah, tinggal ditulis misalnya. Coba, apa bahasa Indonesianya? Dia yang telah menjadikan bagi kalian bumi, Ya. sebagai hamparan, dan langit Sebagai atap. Langit sebagai atap. Ini kan bahasa metamorfosis. Jadi kalau bahasa kita ini kan rumah saya berlantai tanah, beratap langit kan gitu tuh. Jadi kita hidup di dunia ini lantai tanah, bumi, atapnya langit. Nah itu ya, hamparan di langit dan langit sebagai atap. Karena ini kan bahasa Allah ya. Kalau kita menyatakan miskin gitu ya. Gimana rumahmu? Oh, rumah saya atapnya langit. Berarti menyatakan dia nggak punya rumah ya. Dan dia telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Dan dia telah menurunkan dari langit air. Dan dengan air dia mengeluarkan dari tanah ya, dia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki. Nah, sebagai rezeki bagi kalian. Karena itu maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan, menjadikan, atau mungkin bisa juga membuat kali tadi ya, membuat tandingan. Bisa. Ya. Tandingan dan kalian mengetahui. Bagi Allah. Dan kalian mengetahui. Jadi sini Pak, yang pertama tadi, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, ini kelanjutannya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah nyuruh nyembah, Allah mengatakan dulu, kamu itu aku yang menjadikan, kata Allah. Kamu itu aku menjadikan. Kemudian berikutnya juga setelah dijadikan diberikan bumi sebagai tempat tinggal. Diberikan atap, ini kan bumi dan langit sebagai atap ya. Kemudian Allah keluarkan air, Allah turunkan air dari langit. Sebagai apa? Agar keluar tumbuh-tumbuhan, tanaman, buah-buahan. Kalau tanpa air nggak ada kehidupan kan. Kemudian hanya Allah minta satu. Begitu banyak Allah memberikan kepada kita rezeki, yang satu Allah minta, fala taj'alu lillah. Jangan kau jadikan bagi Allah Anda dan adalah persaingan-saingan atau serupa. Jangan serupakan Allah dengan apapun. Jangan samakan Allah dengan apapun. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Nah, itu dari ayat ini sebagai ada filosofinya saya lihat. Tapi itu nanti kita bicarakan gramatikal dulu. Nah, mungkin kita bandingkan dengan gramatikal yang ada dalam bahasa Inggris. Mungkin Pak Joko bisa ditambah bagaimana dalam bahasa Inggris. Silakan Pak Joko. Baik, benar. Nah, saya buka dulu. Baik Ustaz, dengan gramatikal bahasa Inggrisnya, terjemahan dari ayat
22 adalah sebagai berikut. Who made for you the earth a bed spread out? Spread out itu apa? Terhampar gitu ya, Tat ya. Spread out. Firasan ini ya. Firasan itu ya. Ya. And the sky are sailing. And the sky are sailing. Jadi sebagai atap. And send down from the sky. And send down from the sky. Mengirim dari langit ya. Ya, dan menurunkan dari langit. Apa yang diturunkan di sini lanjutkan. Rain and brought for thereby fruit as provision for you. Ya, dan menumbuhkan buah-buahan untuk kalian. So do not attribute to Allah equal while you know that there is nothing similar to him. Yeah. So do not attribute to Allah. Jadi artinya jangan membuat tandingan. Yeah. To Allah equal. Jadi equal itu sebanding ya. Ya, sebanding, betul. Sebanding. Well, you know, padahal engkau tahu that there is nothing similar to him. Similar sama ya? Ya, serupa. Equally itu apa beda equally dengan similar itu? Sebetulnya kalau di dalam arti terjemahan sih sama tadi ya, cuman memang saya sendiri belum tahu persis penggunaan dari equal itu. Biasanya equal itu seperti misalnya istilah apa apple to apple gitu loh, Tat, membanding. Saya dulu di orang kantor equal treatment, perlakuan yang sama, equal treatment. Jadi untuk membuat sebuah SOP standar operasional prosedur ada equal treatment. Makanya kalau equal treatment harus ditulis katanya. Karena kalau nggak ditulis bisa aja kecil A beda kita kasih B beda. Tapi karena adanya equal treatment harus ditulis gitu loh katanya. Jadi perlakuan yang sama ya. Betul bisa. Don apa kan di depannya ada kata don kan itu? Ya. Jangan kalian do not attribute to Allah equal. Atribut itu apa tuh? Atribut ya? Atribute itu mencari sesuatu yang sama gitu loh, membandingkan gitu. Ya. Oke. Jadi saya catatan saya tadi ada beberapa ya. Satu allazi ya, allazi hu ya. Ya, betul. Kalau nanti allazina juga hu ya. Ya. Jadi kalau allazi, allazina, allazani tetap hu. Karena hu itu berlaku untuk satu orang, untuk 3 orang, untuk 6 orang. Kalau di sini karena 1 orang ya berlaku hu itu. Cocok, tapi pada saat allazina nggak cocok lagi hu. Nanti allazina juga hu itu. Nah, makanya itu. di sini juga ada dalam kurungnya dituliskan kita. Ya. Itu adalah berkaitan kepada Allah. Ya, betul. Ya, betul. Kan kalau ada kalimat alazi itu berarti merujuk ke ayat sebelumnya. Ada alazi kan, berarti ayat sebelumnya ada merujuk. Itu namanya kata penghubung itu. Jadi menghubungkan ayat dengan ayat atau menghubungkan kata dengan kata. Jadi kalau Pak Joko nanti menemukan kata alazi, maka rujuk ayat sebelumnya. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri. Pasti ayat sebelumnya ada. Kan ya nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakum ayat. Iya, di dalam bahasa Inggris pun who itu kalau digunakan di tengah kalimat biasanya memang dipakai untuk kata penghubung, Tat. Ya. Misalnya the man who made something is, nah itu biasanya seperti itu. Kalau kita berhenti makanya alazi the man who thank you kan nggak bisa kan the man who orang menunggu berita apa belakang who itu kan betul. Begitu juga Pak Joko nanti begitu ada kata alazi harus ada kata belakangnya itu berita belakangnya nggak bisa berhenti. Kalau kata alazi ada ayat berikutnya, maka kita jangan berhenti baca Quran. Harus sambung terus. Karena satu contoh yang ekstrim, fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Nah, kan ada alazi itu kan, alazi hum biha sholatim sahun. Nah, itu ada ujungnya. Fawailul araital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'u al yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim
Sahun. Jangan nanti bacakan fawailul lil musallin, sadaqallahul azim. Celakalah orang salat. Nah, itu nanti dimainkan orang gitu. Nah, nggak salat orang nanti. Nah, gitu ya. Jadi kalau al-azim nyambung. Nah, itu satu catatan saya. Kemudian memang ada lakum di situ bagi kalian bahasa Inggris juga you ya. Itu kelemahan yang terbesar dalam bahasa Inggris itu bahasa Inggris tidak mengenal kum, hanya mengenal you. Karena kum itu you all. Kalau laka baru you, tapi kalau lakum nggak setara dengan you. Itu yang pincang yang kedua saya lihat. Dan memang itu gramatikalnya pincang, mau dapat lagi ya. Kemudian yang saya lihat lagi nggak ada lagi ya, itu ada dua itu yang nggak jadi yang agak berbeda dengan terjemah bahasa aslinya. Jadi satu u memang ya u itu berlaku untuk semua kondisi dalam bahasa Inggris, kemudian juga you berlaku untuk semua pelaku. Padahal di Al-Quran juga ada ka, kuma, kum. Nah, di situ bahasa Inggris tidak bisa membedakan kapan ka, kapan kum ya. Jadi secara gramatikal mungkin kita cukupkan sampai di sini gramatikalnya ya. Jadi masalah kata berkata. Jadi para netizen kami di luar sana, kita bisa menguraikan kata per kata ini apabila kita memang sudah memahami teorinya. Teorinya kami berikan nanti dalam tempo sekarang karena melalui Zoom ya, 2 jam sehari, insya Allah 20 hari sebenarnya ya, 20 hari sampai 25 hari. Habis itu sisanya latihan. Jadi kami genapkan sebulan. Habis itu nanti silakan latihan khusus kepada para ustadz-ustadz kami untuk melatih teman-teman yang sudah selesai mengikuti pelatihan teori selama 1 bulan. Itu masuk ya. Nah, insya Allah dengan kita memahami gramatikalnya, Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya akan gampang dalam memahami arti Al-Quran. Kalau kita memahami Al-Quran langsung dari teks asli, seperti saya bilang, sama dengan kita berenang menyelam di lautan. Kalau kita hanya membacakan terjemahan aja, sama dengan berenang di atas air. Kita menyeberang dari Banten ke dari Anyar Bakahuni Merah. Kalau kita berenang itu kan biasanya tuh saya ingat itu setiap hari Kopassus kali apa tuh ada pertandingan kan berenang dari Selat Sunda ya, banyak pesertanya itu nanti diiringi oleh kapal-kapal kecil kan. Nah kalau kita berenang di atas permukaan semua, maka pas saat ditanya di seberang, kamu tadi pakai apa berenang? Apa isi laut? Ditanya orang kan, kita akan mengatakan air semuanya. Memang kelihatan air karena kita berenang di atas permukaan. Nah coba berenang menyelam, snorkeling, diving, apa yang nampak? Nampak semua. Nampak keindahan laut, nampak hewan-hewan laut, nampak tumbuh-tumbuhan laut, berapa ragam ikan-ikan yang ada di laut, banyak. Nah, kalau kita menyelam, nah seperti itu juga adalah dalam memahami Al-Quran. Kalau kita langsung ke teks aslinya, maka kita banyak mendapatkan. Kadang-kadang kata itu agak sedikit berubah dari aslinya. Kadang-kadang A-nya bertambah, kadang-kadang A-nya hilang. Kadang-kadang bentuknya agak sedikit irregular. Nah, situ kita tahu apa pesan nama. Biasanya kalau ada hal-hal yang seperti itu kita harus perhatian khusus terhadap kasus itu. Contohnya mungkin yang paling populer, amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun itu mestinya amma yatasa'alun. Tapi enggak, amma yatasa'alun. Hilang alifnya. Berarti apa? Berita besar itu. Amma yatasa'alun. Tentang apa mereka bertengkar? Nah, berarti kan nambah il-ajib tentang berita besar. Tentang hari kiamat, ya hari kiamat berita besar. Jadi kalau ada kata atau huruf atau apa yang sedikit menyimpang dari gramatikal yang normal atau yang biasa, itu berarti ada kekhususan tentang ayat itu. Nah itu tidak dapatkan dalam terjemahannya, karena terjemahan sudah jadi. Mungkin para penafsirnya, para penerjemah dapat, tapi kalau kita baca nggak dapat, kita hilang kita. Jadi supaya kita dapat apa yang didapatkan oleh para penerjemah, ya kita harus terjemah sendiri. Nah, gitu logikanya Pak Joko. Jadi kita intinya mengajak kepada teman-teman kita yang di luar sana, ayo kita pahami Al-Quran dari teks aslinya. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada yang bisa mengajarkan, mumpung masih gratis, ayo. Nanti pada suatu saat kita pengen, lalu tidak ada lagi tempat belajar, misalnya kita. Saya banyak menemukan masuk ke Zoom kita orang, ini aja belajar apa nih? Oh ini yang saya cari selama ini kan. Banyak tuh Pak Joko. Masuk mungkin Pak Joko ada nggak yang masuk ke Zoom kita lalu ngomong dia, oh belajar apa nih kayak kemarin Bu apa namanya tuh? Bu Cucu ya. Ini apa ini? Oh saya pengen belajar seperti ini. Udah lama saya cari katanya. Ada aja seperti itu. Jadi
jadi kita mengajak pada teman-teman di luar sana yang sudah tahu informasi ini, jangan tunda lagi waktu untuk belajar gramatikal Quran. Mungkin itu pesan dari saya, Pak Joko. Mungkin Pak Joko ada pesan tambahan pada netizen di luar sana tentang gramatikal? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Ini sekedar pengalaman saya dari baru sebulan kami bergabung dengan Ustadz Rizal. Alhamdulillah. Ya, setidak-tidaknya kami sudah mengetahui apa itu kata kerja lampau, apa itu kata kerja yang akan datang, apa itu kata benda, kami sudah bisa mencirikan sehingga kami insya Allah sedikit demi sedikit sudah bisa menerjemahkan Ustaz. Dan mari para netizen yang ingin mendalami bergabung kepada kami pada Al-Azhani. Terima kasih Ustaz, gitu aja. Sama-sama. Oke, mudah-mudahan banyak peserta kita yang akan bergabung ke kita nanti, sehingga nanti kita di Yaumul Isyak termasuk orang-orang yang menggunakan tangannya dalam menulis kalimat-kalimat Allah. Demikian dari kami Al-Azhani Tim, dan kembali kami serahkan kepada Bang Tama sebagai moderator. Silakan Bang Tama. Silakan Bang Tama. Ketiduran Bang Tama. Ustaz matikan dulu, nggak apa-apa Ustaz. Oke, demikian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Syukron kasiran Ustaz. Ketiduran Tama. Ya, tamanya nggak muncul. Ketiduran. Syukron kasiran Ustaz Rizal, Ustaz Joko. Mudah-mudahan kita diberi manfaat oleh Allah dengan pelajaran yang Ustadz Rizal berikan ini. Gitu. Baik, tanpa berlama-lama Ustadz ya, mungkin saya tutup saja acara ini. Maaf, tapi sebelumnya apabila ada salah-salah kata dari kami, itu mutlak milik kami, dan kebenaran itu mutlak milik Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Saya Arman dari ISDN Studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.